Ini di tempat beli tiket yang di Borobudur ya. Kelas 80, anak-anak 80. Itu ya. Kan plus. Ya. Dari Sulawesi? Ya. Pasukan dari Ya. Ini juga dari Sulawesi ya Kak ya? Harus di makanan ya. Tapi cuma mati sempat. Nggak boleh bawa makanan. Scan kanan atas, cari yang kosong aja. Kita scan. Ya. Oke, terbuka. Kita masuk. Ini jalurnya ya. Ya, tiketnya ya. Ya, oke, kita jalan. Nah, naik godong-godong. Ya kan, godong-godong. Lumayan jauh kalau jalan Amat kaki jauh. ini. Nanti kalau mau ke atas lagi lewat sini. Oke. Berhenti di sini kita jalan. Ayo, jalan ya. Batu. Ini nomor guide-mu ya? Jadi kalau kita mau ke atas harus pakai sandal. Kita tukar dulu. Ini ya, kita dapat sandal sama air satu. Nih, kita tukar sepatunya. Harus pakai sandal ya. Seragam. Sandalnya. Kita dapat guide sebentar ya. Oke. Wisata selama keliling candi nanti. Tapi sebelum kita mulai turnya, saya memberikan beberapa informasi terbaru terkait kunjungan ke Candi Borobudur. Itu sekarang ada pembatasannya. Jadi dalam sehari itu maksimal yang boleh naik cuma 1.200 orang, dibagi dalam 8 sesi. Satu sesinya ini semua yang naik cuma 150 orang. Makanya nanti di atas kita cuma boleh 1 jam. Itu naik mulai pukul 4, nanti pukul 5 semua sudah harus turun. Ini masih ada waktu sekitar 25 menit lagi, kita jalan pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Untuk tiketnya saya memastikan nggak ada yang hilang. Untuk gelangnya soalnya nanti jauh, kalau balik ke sini kakak masih ada tiketnya. Oh ya, gelangnya sama sendal upangannya, ini sendal wajib buat naik ke struktur candi. Jadi kalau sepatu itu bahannya kan beda-beda, itu bisa merusak batu, makanya kita seragamkan buat melindungi batunya nggak makin rusak. Ya, Nah, yang terakhir dimohon jangan memisahkan diri dari grup terlebih dahulu. Nanti saya kasih waktu bebas, boleh keliling mandiri di lantai paling atas yang paling bagus. Jadi kita keliling-keliling bersama. Nah, waktu keliling nanti dimohon jangan menyentuh reliefnya, menyentuh patung Buddha atau memanjat dinding. Soalnya candinya sekarang umurnya sudah 1.200 tahun, makanya kita jaga bersama-sama. Kalau luas hektar kompleks candinya ada 85 hektar. Ya, ada 2 jenis tiket. Jadi kalau yang di pelataran ini, yang di bawah-bawah ini nggak bisa naik ke atas. Ya, kalau masih pakai sepatu itu berarti di pelataran, Bapak. Ini kita naik ke struktur candi harus ganti sendal. 300 anak tangga ya. Ya, 300 anak tangga mulai dari candinya. Kalau ini kan perbukitan dulu, tangga yang ini ada 64. Terus baru naik 300, itu naik turun. Nanti totalnya ada 10 lantai, tapi kita naik sampai lantai 9 aja. Oh iya. Soalnya yang lantai 10 itu khusus buat ibadah pagi hari. Jadi kita sampai lantai 9. Tapi nanti pemandangannya hampir sama, 9 sama 10. Ini perbukitannya. Iya. Kalau yang bukitnya ini 64. 64 anak tangga. Ya. Jadi ini masih latihan dulu. Belum bagian dari candi. Pemanasan. Ya, pemanasan dulu. Iya. Awas. Hati-hati.
Ini dimasuk pelatarannya ya? Ya, ini pelataran Bapak. Masih banyak yang pakai sepatu. Iya. Pelataran. Nanti naik lewat sebelah sana. Oh iya. Satu pintu. Oke, kita mulai masuk. Ini pakai sandal semua ya. Terima kasih. Oke. Satu. Halo. Kita ke sebelah kiri dulu aja, Pak. Saya nggak ada belajar fisiknya. Iya. Naik ke candi, terus dinamai nama candinya itu Borobudur. Itu ada alasannya. Jadi Borobudur itu dari kata Sanskerta, Boro itu candi, terus Beduhur itu bukit. Jadi candi di atas bukit atau vihara, tempat ibadah di atas bukit. Jadi yang Bapak Ibu naik 64 tangga itu masih perbukitan. Nah, mulai candinya di sebelah sini. Sekarang umur candinya itu sudah 1200 tahun. Dulu bangunnya mulainya 8 Masehi sama keluarga Sailendra dari kerajaan Mataram kuno. Itu bangunnya butuh waktu hampir di antara 60 sampai 100 tahun. Nah, bangunnya ini yang Bapak Ibu lihat, ini batunya itu jenisnya batu vulkanik yang diambil dari gunung berapi. Ada 2,5 juta bongkahan batu buat bangun candi sampai atas. Nah, itu gimana caranya mereka dapat 2,5 juta bongkahan batu? Kalau dilihat di sebelah sana, itu kalau misal pagi hari itu biasanya kelihatan ada gunung Merapi, Merbabu, terus di sisi utara itu ada Sindoro sama Sumbing. Jadi Candi Borobudur itu dibangun di tengah-tengah gunung berapi. Makanya gampang dapat 2,5 juta bongkahan batu. Nah, itu gimana caranya? Batunya bisa sampai sini. Ini sebenarnya zaman dulu di sekeliling candi itu ada sungai purbanya. Jadi dulu batu dari gunung sana turun ke sini lewat sungai. Ya, baru dari sungai pindah ke sini itu pakai kereta atau pakai hewan. Nah, itu selesai dibangun 9 Masehi. Nah, bangunnya itu juga nggak pakai terkat. Jadi cuma batu ditumpuk-tumpuk aja sampai atas, kayak Lego. Kalau pernah main Lego, nah itu Lego terbesar mungkin Candi Borobudur sampai atas. Selesai dibangun 9 Masehi kan otomatis Candi Borobudur digunakan ibadah sama umat Buddha. Nah, itu aktif digunakan ibadah selama 200 tahun, tapi 200 tahun kemudian Merapi yang di sebelah sana itu meletus. Karena saking besarnya bencana alam, umat Buddha yang tinggal di sini, mereka pindah ke Jawa Timur. Jadi Candi Borobudur itu pernah ditinggalkan dalam keadaan ketutupan abu vulkanik sampai hampir 800 tahun. Jadi selama 800 tahun, itu candinya cuma ketutupan abu. Sampai pada akhirnya tahun 1814 ada namanya orang Inggris, Stanford Raffles, itu membersihkan, minta anak buahnya buat bersihkan Candi Borobudur. Tapi setelah dibersihkan, itu ternyata kondisi Candi Borobudur itu nggak baik-baik saja, jadi rusak parah seperti ini. Kalau ingin lihat, saya tunjukkan keliling bisa. Setelah bencana alam, terus ketutupan abu vulkanik itu rusak parah. Ini di lantai 8 sampai lantai 10 seperti ini. Nih, kalau mau lihat, jadi pada berhamburan lagi. Nah, pemugaran pertama itu dilakukan sama pemerintah Belanda dulu. Soalnya tahun 1907 sampai 1911 itu kan Belanda di sini. Jadi yang khusus lantai 8 sampai 10 itu dipugar sama Belanda, baru di area sini yang dipugar sama pemerintah Indonesia. Nah, yang apa dilakukan pemerintah Indonesia, ini candinya itu pernah dibuka, terus di dalamnya itu dibuat sistem pengairan yang lebih modern. Soalnya masalah paling besar buat Candi Borobudur itu cuma air hujan. Terus ada beberapa batu baru, nanti saya tunjukkan gimana bedanya mana yang baru sama mana yang masih asli nanti di atas pas keliling. Setelah dilakukan 2 kali pemugaran, sekarang kita bisa naik Candi Borobudur dengan aman, nyaman, dan semoga nanti semua senang. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita ada di tempat hidden relief tersembunyi.
Jadi kan kalau dari sana tadi di atas terus tiba-tiba ada ruangan kecil turun, ini namanya relief tersembunyi. Kenapa bisa disebut relief tersembunyi? Jadi zaman dulu yang bangun Candi Borobudur itu terakhir itu ratu, namanya Ratu Pramodiyawardhani. Nah pas hampir selesai membangun candinya, tiba-tiba candinya goyang. Makanya di belakang Bapak Ibu ini yang strukturnya kurang rapi, berbeda dengan yang lainnya, ini batu tambahan yang disusun buru-buru, cepet-cepet biar candinya itu nggak ambrol. Makanya karena mereka nambahin batu tambahan, ini ceritanya itu ketutupan batu. Kalau kita buka sampai sana, itu ada reliefnya, totalnya ada 160 gambar. Kalau dibuka semua, ini orang yang di tengah yang reliefnya gambarnya terlihat paling jelas, ini ceritanya orang sakit. Terus orang-orang di sekitar dia ini mijitin kepalanya kelihatan, terus mijitin tangannya orang sakit. Terus orang-orang ini ada banyak orang datang ini membawa obat sama makanan. Jadi reliefnya ini ingin menunjukkan kepada kita untuk saling membantu satu sama lain. Karena mereka saling membantu, terus hasilnya di sini digariskan dengan pohon. Sebelah sini mendapatkan keluarga yang bahagia, bapak, ibu, anak. Terus orang-orang yang di sebelah sini, kalau dilihat tangannya, itu kan kelihatan seperti ini. Itu ceritanya mereka respect kepada family-nya, kepada keluarganya. Makanya di kehidupan sehari-hari diharapkan kita itu saling membantu satu sama lain biar memiliki kehidupan yang lebih baik. Jadi sebelum Candi Borobudur dilakukan pemugaran, orang itu datang ke sini tidak perlu pakai tiket kayak gini, naik aja. Dan yang paling diambil ini itu kepala Budanya. Total patung Buddha di keseluruhan Candi Borobudur itu sebenarnya ada 504, tapi 247 itu udah nggak berkepala lagi. Jadi setengahnya sudah hilang, dan ini nggak dibikin baru lagi biar tetap original, buatan dinasti Sailendra, keluarga Sailendra yang bangun Candi Borobudur. Kayak gitu. Kenapa kepalanya pada hilang? Kalau dicuri itu zaman dulu memang bisa dijual ke luar negeri, jadi mahal dulu. Kalau sekarang kalau mau beli bisa di luar banyak yang jual ya, buat souvenir. Di lantai 3 yang Bapak tanyakan tentang Siddhartha Gautama itu di sini. Ceritanya di sini. Jadi di depan Bapak Ibu ini reliefnya itu namanya Lalita Vistara, itu perjalanan hidup Sang Buddha. Jadi figur paling tinggi buat umat Buddha itu namanya Siddhartha Gautama. Nah, perjalanan hidup dia itu ditulis di sini. Ada sekitar 120 halaman. Kalau mau baca semua itu harus keliling. Jadi bentuk candinya kan kotak seperti ini. Halaman 1 itu di timur, kita harus keliling, selesai di timur lagi. Kayak baca buku. Tapi kalau baca buku di rumah kan dari kiri ke kanan. Kalau di Candi Borobudur itu bacanya dari kanan ke kiri. Ya, kebalikannya. Tapi kalau mau dibaca semua, itu kan butuh waktu 4 jam. Jadi saya kasih informasi untuk highlight story-nya aja. Nah, yang di depan Bapak Ibu ini kebetulan reliefnya di sebelah sini itu cerita tentang kelahiran Sang Buddha. Jadi sebelum menjadi Buddha itu kan namanya Prince Siddhartha. Jadi Siddhartha itu waktu dia lahir, umat Buddha percaya kalau dia itu bisa langsung jalan kaki. Jadi lahir langsung bisa jalan 7 langkah. Nah, setiap langkahnya bayi Buddha itu ada bunga teratai mekar. Makanya di sebelah sini ini ditunjukkan. Ini kan habis lahir, terus dia jalan kaki 7 langkah, ada 7 bunga teratai mekar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapi nomor 7 udah rusak. Itu menunjukkan setiap langkahnya bayi Siddhartha itu ada bunganya. Terus kalau mau lihat bayinya di sebelah sini. Kelihatan Siddhartha Gautama, tapi setelah 7 hari ibunya kan namanya Ratu di situ ratunya sudah meninggal dunia. Jadi setelah 7 hari melahirkan Siddhartha Gautama, ibunya meninggal dunia, makanya dia diurus sama ayahnya, Pangeran Suddhodana. Iya, Pangeran Suddhodana. Kita lanjut ke sebelah sana, habis kelahiran Buddha di sebelah sini. Kalau mamanya namanya Ratu Maya, ibunya Ratu Maya, ibunya Buddha Ratu Maya, ayahnya Raja Suddhodana. Kemudian itu di sebelah sini, ini Pangeran Siddhartha Gautama itu menikah di umur 16 tahun.
Jadi karena dia satu-satunya penerus kerajaan, makanya di sebelah sini kelihatan ada banyak perempuan yang mengantri ingin menjadi istrinya Siddhartha. Tapi Siddhartha cuma memilih satu ini, perempuan namanya Gopa. Itu milihnya itu pakai cincin. Ini ada kelihatan cincinnya di sebelah sini. Itu siapapun yang cocok sama cincin saya, itu yang bakal jadi istrinya. Nah, yang cocok itu cuma ini, Gopa namanya. Terus mereka menikah dan mempunyai kehidupan yang bahagia sampai hidup bersama di kerajaan. Tapi pada umur 29 tahun dia itu merasa bosan. Kenapa hidup di istana itu terlalu mewah? Karena dia bosan, makanya dia memulai perjalanannya untuk keluar dari istana. Di sebelah sana itu jadi alasan kenapa dia pengen jadi Buddha itu di sebelah sini. Lantai selanjutnya. Dia memulai perjalanannya untuk keliling kerajaan dengan naik kereta. Ceritanya waktu dia keliling kan dia ingin mencari sebuah kebahagiaan baru, tapi yang dia temukan itu bukan sebuah kebahagiaan. Pertama perjalanan itu bertemu dengan orang tua yang buta. Terus yang kedua, ini kelihatan dia ketemu orang sakit, kan badannya kurus kering, itu ceritanya orang sakit. Nah, yang ketiga di sebelah sini, nah yang ketiga itu dia ketemu orang meninggal. Jadi karena setelah dia ketemu orang sakit, orang tua, orang meninggal, itu menyentuh hati Siddhartha. Jadi dia pengen nolong orang-orang dari penderitaan juga. Terus di akhir perjalanannya di sini dia ketemu seorang pertapa. Ini pertapa, di akhir ketemu seorang pertapa dan dia menginginkan untuk menjadi pertapa juga. Jadi dia memutuskan untuk balik ke istana, bertanya kepada ayahnya, bolehkah saya menjadi pertapa aja? Dia nggak mau jadi raja karena ayahnya nggak setuju. Di sebelah sana, relief sebelah sana itu dia kabur dari istana. Setelah kabur dari istana, kan istananya ini aslinya di negara Nepal. Dia kabur dari istana terus melakukan perjalanannya dari satu hutan ke hutan yang lainnya sampai pindah ke negara India. Jadi penyebaran agama Buddha yang dilakukan oleh Siddhartha Gautama itu pertama kali di India. Bang, patungnya masih bagus ini. Iya, masih sedang utuh ini. melakukan meditasi. Banyak yang ada titik putihnya itu batu baru, tambahan dari Ini ya. pemerintah Indonesia. Memang disengaja dititik. Iya, jadi memang Kasih kode ya? Kasih tanda. Soalnya biar kelihatan, dan yang batu barunya itu nggak boleh dipahat. Jadi harus tetap kotak seperti itu. Kalau dipahat itu kan Nyangga nanti, ya jadi sudah nggak original lagi. Makanya tetap kotak-kotak seperti itu. Total untuk batu barunya di keseluruhan candi itu hanya sekitar 5%. Jadi ini semua masih asli. Terus yang sebelah sini bisa dilihat juga ini, yang warna silver. Ini juga nggak asli. Jadi fungsinya itu buat talang air. Misal kalau hujan deras, itu airnya nggak jatuh ke reliefnya langsung, ditalangin langsung jatuh ke bawah. Ya, buat perlindungan. Karena yang putih-putih ini itu karena kena air hujan. Jadi sudah dilindungi. Kalau talang air zaman dulu itu yang bentuknya naga kayak gitu. Ya, ini. Nah, ini talang air zaman dulu. Oh iya. Dulu itu, ya dulu air kan keluar dari mulut naga. Itu kan bisa merusak batu kalau terlalu banyak air yang turun volumenya, makanya diganti. Ini yang lama diganti pakai yang baru, yang lebih modern. Begitu. Ya, gimana? Berarti dibongkar semua dulu ya? Diangkat semua batunya Oh ya? iya, ada itu kalau mau lihat video pemugaran Candi Borobudur itu di YouTube ada. Oh, itu panjang sampai ke sana Iya, semuanya. jadi keliling ya? Seluruh lapisan. Iya, seluruh lapisan. Tapi kalau di ada sini reliefnya, doang. iya pasti ada ini
Pak, lempengan Nah, itu ya. lempengan talang airnya Iya. pasti ada. Kalau lihat di YouTube itu jadi pernah simulasi dibuka terus taruh ke sana. Ya, tapi untuk ini semua masih asli kalau yang bawah. Ini asli. Ini menoreh. Menoreh. Kan kelihatan masih ada desa-desa di sebelah sana. Nah, itu yang Iya. bikin sendal Bapak Ibu ini. Jadi orang-orang sekitar Candi Borobudur. Iya, pengrajin dari sana ini bikinnya dari daun pandan. Daun pandan, terus yang buletannya itu coconut kelapa, batok kelapa. Iya, batok kelapa. Batok kelapa. Ini kalau sambil jalan juga kan ada suaranya klok klok klok. Itu menunjukkan kalau candinya itu nggak pakai perkat. Ini kalau Iya, dilihat betul. kan bentuknya beda-beda. L itu biasanya saling mengunci, biar saling mengunci satu sama lain, kayak puzzle. Kalau untuk kuncian di tembok itu ada di sebelah sini. Nah, di sebelah sini itu kan ada lubangnya di tengah-tengah. Ini kuncian batunya yang kayak kalau bikin Lego itu kan ada plastik di tengahnya buat nyambungin. Nah, itu Iya. sama kayak di Candi Borobudur. Ini pakai batu, kuncian di sebelah sini biar bisa ditumpuk sampai atas kayak gitu. Ada lubangnya. Iya, bentuknya Iya, iya. itu kayak ekor burung gitu. Nanti. Ya, biar aman, biar nggak ambruk. Candinya Tuh. aman. Tulangnya ya. Gimana, Pak? Semacam tulangnya dia. Ya. Ini udah keberapa, Kak? Ini sudah 6. Sudah di lantai 6. Mau ada yang foto dulu di tangga? Boleh, silakan. Sampai jam 9 itu biasanya candinya khusus digunakan untuk ibadah sama buat meditasi. Nah, itu gimana caranya? Umat pada ibadah di sini itu mereka jalan kaki searah jarum jam. Searah jarum jam namanya Pradaksina. Oh iya benar, udah tahu tuh Pradaksina, jalan kaki searah jarum jam sampai atas. Nah, itu nanti di lantai atas kan mereka melakukan meditasi. Makanya abis ini saya kasih waktu bebas, boleh keliling mandiri, tapi tidak boleh naik ke lantai 10. Bolehnya ini lantai 8 sama lantai 9. Jadi sampai ke sana aja. Ini yang ada patung Budanya itu sampai lantai 8, 9, 10. Kena pemugaran nggak zaman dulu? Gimana? Kena yang paling besar. Jadi kalau misal Bapak Ibu nyari pemugaran Candi Borobudur zaman pemerintahan Belanda, itu kelihatan setengahnya itu runtuh. Jadi yang paling besar pernah runtuh. Nah, itu kelihatan kalau di dalamnya cuma batu aja, full batu. Ya, gitu. Ini ada patung dalamnya ini. Ya. Di setiap stupa. Sampai di sini ya. Mana deh? Boleh naik sini. Tempat beribadah. Ini isi stupanya ya. Ale nagrywałeś cały czas? To po cholerę takie. Oke, kita sudah keluar ya. Keluar dari candi. Sekian lagi ya. Oke. Oke guys, sampai di sini perjalanan kita ya. Tadi sudah dijelaskan semua, penjelasannya cukup panjang penjelasannya untuk Candi Borobudur. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.